Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk. Allah yang telah memberikan kita amanah, tugasan sebagai khalifahnya di muka bumi sekaligus sebagai hambanya. Allah yang telah menciptakan bumi langit dan isinya untuk kepentingan kita, menurunkan kitab sucinya, mengutuskan nabinya, semua itu untuk kepentingan kita. Dan Allah telah memilih kita dari sekian banyak hambanya yang terbuka hati kita untuk menerima ajaran agama sucinya. Allah yang telah membuka hati kita untuk mengucapkan, menerima, sekaligus meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimah agung yang akan menjadi penentu sama ada seseorang itu bahagia dunia dan akhirat ataupun wal'iyadzubillah sengsara, celaka dunia dan akhirat. Supaya kita berjaya dunia dan akhirat dengan kalimah la ilaha illallah, maka hendaklah kita fahami kalimat suci ini sebagaimana Allah menyuruh kita memahaminya. Malam hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan syurutu la ilaha illallah. Syarat lafaz atau kalimat
la ilaha illallah. Agar ianya memberikan manfaat bagi kita yang mengucapkannya, sama ada manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Kenapa saya katakan begitu? Manfaat dunia dan akhirat. Apa ada orang yang memberikan manfaat? Ada orang yang mengucap la ilaha illallah tapi hanya mendapat manfaat dunia sahaja, tapi tidak mendapatkan manfaat akhirat? Jawabannya ada. Dia hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi tidak mendapatkan manfaat akhirat. Tentu kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau syahadah kita, ucapan kita la ilaha illallah, memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Sebagian penjelasannya telah kita pelajari sama pada siri yang lepas. Yakni syarat pertama agar la ilaha itu memberikan manfaat yang maksimal bagi pengucapnya dunia akhirat. Syarat pertama ini al-ilmu. Al-ilmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Rupa-rupanya Allah tidak hanya menyuruh kita untuk mengucapkan. Allah tak kata qul la ilaha illallah. Kan? Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah tak kata qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha, tidak. Tapi Allah kata i'lam, fa'lam. Ketahui oleh kamu. Miliki oleh kamu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Karena hanya dengan ilmu sahajalah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang itu, tadi saya katakan, akan memberikan manfaat yang besar baginya dunia dan akhirat. Seperti mana yang saya katakan tadi, sebagian penjelasannya telah kita sampaikan pada siri yang lepas. Sekarang saya ingin tambahkan begini. Saya coba ringkaskan. Jamaah sekalian, kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, yang bila seseorang itu mati karenanya, masuk surga tanpa hisab. Husnul khotimah. Kan itu kan tajuk awal. Kalimah la ilaha illallah itu sebenarnya ada dua makom. Dua makom. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau kalimah la ilaha illallah ada dua makom. Dua kedudukan. Makom yang pertama namanya an-nutqu. Nutqun, nun, ta, qaf. Artinya mengucap, menyebut. Orang itu mengucap la ilaha illallah. Itu makom pertama. Itu tingkatan yang pertama. Elokkah atau tidak? Elok.
Tapi cukupkah hanya dengan mengucap la ilaha illallah semata? Belum cukup. Apakah orang itu akan mendapat manfaat dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah saja? Dapat. Apa manfaat yang akan dapat? Manfaat yang ada di dunia. Nanti penjelasan. Ini makom pertama, nutqu. Makom yang kedua, dia bukan sekadar mengucapkan an-nutqu. Tapi ia, makom kedua apa? Asy-syahadah. Makom syahadah. Bukan makom nutqun. Jadi makomnya kedudukannya bukan hanya kedudukan mengucap, tapi kedua makom penyaksian, syahadah. Tinggi itu. Apa bezanya? Apa bezanya? Mari kita pelajari sama. Orang yang berada pada makom nutqun, makom sekadar mengucap saja, tak kira lah. Sekadar mengucap. Termasuklah orang yang pura-pura mengucap. Pura-pura sekalipun. Artinya lidahnya dari segi zahir dia kata la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi hatinya katalah tidak meyakininya. Namanya munafik kan? Munafik. Ini makom nutqun. Ya, karena tak faham apa tuntutan, apa makna la ilaha illallah. Dia suruh ucap la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Hatinya tidak faham sama sekali. Atau mungkin pura-pura. Makom nutqun ini, walaupun hanya mengucap, tapi tak ada kefahaman tentangnya, ataupun hatinya tidak meyakini apa yang diucap, orang ini tetap mendapatkan manfaat dari ucapannya. Di dunia tetapi. Apa manfaat yang dia dapatkan? Kalimatun tuntaku fayu saumu biha dammu man yantibu biha. Si pengucapnya itu darahnya dilindungi, tidak boleh lagi dibunuh. Hartanya dilindungi, tidak boleh dirampas. Harga dirinya dilindungi, tidak boleh dihina, dijatuhkan harga dirinya, tak boleh. Dari segi zahir, dari segi syarak, orang ini diperlakukan sebagai orang Islam. Jika menyembelih binatang, halal sembelihannya. Jika ia menjemput kita, kita wajib datang. Kecuali ada alasan. Jika ia memberi salam, kita wajib menjawabnya. Dia pun ada hak untuk kita doakan. Ya, kan dia Muslim. Walaupun mungkin mengucapkannya itu pura-pura, hatinya tidak yakin, yang agama kata munafik. Jadi tak boleh diperangi, tak boleh dirampas. Ya, seorang Islam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memasukkan orang seperti ini dalam golongan orang mukmin. Tak. Dia hanya munafik. Mendapatkan hak yang sama dengan hak orang-orang mukmin yang lain. Hak untuk harga dirinya, dijaga darah keturunannya, dan muruahnya. Walaupun namanya munafik ya. Jadi orang-orang munafik itu kalimah la ilaha illallahnya hanya dalam makom nutqun.
manfaat yang ia dapatkan dari ucapannya itu hanya di dunia. Maruf itu yakni orang ini tak boleh diusir, tak boleh kacau, tak boleh itu manfaatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya. Tolong dibuka Al-Qur'annya. Surah An-Nisa. Tolong buka surah An-Nisa ayat 94. An-Nisa 94. Sudah ya? Saya bacakan. Ini contoh orang yang telah mengucapkan la ilallah atau asyhadu alla ilallah. Walaupun mungkin yang mengucap itu hanya segera mengucap. Dia punya hak sama dengan orang Islam mukmin yang sebenar. Artinya orang Islam lain wajib memperlakukan dirinya sebagai orang Muslim. Adapun apa yang ada dalam hati dia terpulang kepada Allah. Kita serahkan pada Allah. Kita jangan coba nak awak ni pura-pura, awak ni tak boleh. Tak boleh. Sudah kita terima sebagai orang Muslim. Wajib. Kita wajib melindunginya. Wajib memperlakukannya sebagai orang Muslim. Haram darahnya, haram hartanya. Tengok ayatnya. An-Nisa 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu keluar berjalan, hendak berperang di jalan Allah, fatabayyanu. Kemudian dalam perjalanan ke medan perang nak melawan orang kafir itu, kamu jumpa orang yang mengucapkan syahadah. Orang yang bagi kamu salam, maknanya ucap syahadah lah. Walhal ada di kaum yang kita nak perangi. Wahai orang beriman, bila kamu nak pergi berperang memerangi satu kaum yang kafir, lalu di kaum itu ada seorang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, jangan kamu tak terima. Jangan kamu tak mengakui keislaman dan keimanannya. Dia dah mengucap. Sudah. Jangan kita, mana tiba-tiba awak mengucap ni. Jangan. Jangan-jangan hanya menyelamatkan diri. Takut kami perangi, lalu pura-pura masuk Islam. Kita tak ada hak untuk kata begitu. Allah kata, tabayyanu. Coba kamu siasat dahulu. Buat siasatan. Wala taqulu, dan jangan kamu berkata liman alqa ilaikumus salam, kepada orang yang memberi kamu salam, assalamualaikum. Mukmin ini. Dia pula tadi mengucapkan la ilaha illallah, assalamualaikum. Kepada orang yang seperti ini, walaupun orang ini kamu jumpai di negeri musuh, yang kamu hendak serang dia, janganlah kamu cepat-cepat terburu-buru kata lasta mukminan. Awak bukan mukmin. Awak ni bukan mukmin. Kami nak serang negeri awak, tiba-tiba awak pura-pura mukmin. Kami tak iktiraf keimanan kamu. Tak boleh.
Kami tak iktiraf ke Islam kamu. Kamu tipu. Siapa kita boleh hukum orang lain dicakap tipu? Apa kita apa yang dalam hatinya? Kita hanya disuruh berhukum pada apa yang zahir. Zahirnya kata la ilaha illallah, ya sudah, dia orang mukmin. Dia ada hak untuk kita lindungi. Tak boleh kita cederkan, apalagi dibunuh. Tabtaguna aradul hayati dunia. Kerana kamu hendakkan harta benda kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah. Maka di sisi Allah itu harta rampasan perang yang sangat banyak. Kadzalika kuntum min qabl. Seperti itulah kamu dahulu, wahai orang mukmin. Dahulu ketika kamu di Makkah, macam itulah keadaan kamu. Kok kafir juga. Famanallahu alaikum. Lalu Allah memberi anugerah kepada kamu. Allah ulangi lagi sekali. Bila menemui keadaan seperti itu, fatabayyanu. Buat siasat. Innallaha kana bi'atamna khabira. Sesungguhnya Allah itu maha memberitahu, mengetahui atau mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jamaah sekalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menunjukkan satu riwayat yang menjadi asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini ada sebab turunnya. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Berdasarkan riwayat yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, ba'asa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi mengutus pasukan perang. Yang taklah besar sangat pasukan, Nabi tak ikut. Pasukan perang yang terus Nabi, yang tak jumlahnya tak ramai, Nabi pun tak ikut sama, namanya Sariyah. Namanya Sariyah. Dan termasuk tentera yang mengikuti rombongan perang Sariyah tadi, ada seorang sahabat namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini sahabat Nabi yang hebat ni. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini sahabat hebat. Falamma ataul qauma wajaduhum qad tafarraqu. Tatkala rombongan pasukan perang Nabi ini telah sampai ke negeri musuh. Didapati orang-orang kafir yang diserang ini telah bercerai-berai, berpisah. Ya, bak kata orang lari lintang pokang lah. Wa baqiya rajulun lahu malun katsirun lam yabrah. Lalu rombongan perang Nabi ini mendapati ada seorang yang tak lari. Yang lain lari tangkukan, takut diserang oleh tentera mukmin. Jadi mereka lari menyelamatkan diri. Karena tentera Islam sudah datang nak menyerang. Tapi tidak ada seorang pergi, tak elok duduk situ. Dan dia mempunyai harta yang banyak dalam satu riwayat, yakni sejumlah kambing, 2 ekor kambing, banyak. Dia pengeluar kambing. Faqala, lalu seorang lelaki ini yang tak lari ini di negeri musuh ini, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia ucap asyhadu alla ilaha illallah. Baca kalimat tauhid lah. Wa ahwa ilahil Miqdad faqatalahu. Miqdad bin Aswad tak percaya. Macam mana tiba-tiba ucap kalimat la ilaha, semua lari, orang kafir. Ini jangan-jangan kerana takut kita nak serang dia, jadi pura-pura mula Islam. Takut kambing-kambing paranya kita rampas. Akhirnya pura-pura menerima Islam, mengucapkan kalimat syahadah yang pura-pura. Jadi Miqdad bin Aswad tidak mengiktiraf, tidak mengakui ucapannya itu. Ini pura-pura. Faqatalahu, lalu dibunuh orang ini. Allahu Akbar.
Dia sudah mengucap kalimah la ilaha, dibunuh oleh Miqdad bin Al-Aswad. Faqala rajulun sahabi, lalu sahabat-sahabat yang lain menegur Miqdad. Hei Miqdad, aqatalta rajulan syahida alla ilaha illallah. Miqdad, engkau telah membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tergamak engkau bunuh dia. Wallahi la adhkuranna dzalikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata sahabat yang lain, kita akan ceritakan peristiwa ini. Kita akan bawa ke pengetahuan Rasul nanti bila balik Madinah. Sebab Miqdad bin Asad fikir ini orang pura-pura. Tengok ya, pura-pura. Ini tak ikhlas ini. Ini munafik ini. Walhal ikhlas ke tak ikhlas, jujur ke tak jujur, dia munafik atau betul mukmin, itu Allah yang tahu. Kita hanya disuruh menghukum seseorang, judge seseorang berdasarkan apa yang zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu sarair. Kita hanya berhukum berpandukan yang zahir, yang nampak. Allah jualah yang mengetahui yang batin. Dia sudah la ilaha illallah, sudah kita pelakon orang Muslim sepatutnya lindungi dia. Dia dibunuhnya. Sesampai di Madinah, falamma qadamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu. Usai peperangan balik ke Madinah, sahabat saya ceritakan peristiwa ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna rajulan syahida alla ilallah faqad muda Rasulullah. Masa kami pergi perang tu, kita jumpa seorang lelaki di medan musuh. Yang lain lari tangkukang menyelamatkan diri. Yang apa-apa. Tiba ada seorang tu tak lari. Dia mengucap la ilaha illallah depan kita. Tapi si Miqdad bin Aswad bunuh dia. Kerana Miqdad tak percaya. Ini orang menipu. Apa kata Rasul kepada Miqdad? Ya Miqdad, aqatalta rajulan yaqulu la ilaha illallah? Adakah engkau telah membunuh seorang lelaki yang telah mengucap la ilaha illallah? Mengucap itu dalam bahasa nutku. Jadi orang ini maqam nutq telah mengucap. Adakah engkau telah membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Kaifa laka bila ilaha illallah? Ghadan. Miqdad, macam mana nanti pertanggungjawaban kamu di akhirat? Oleh sebab kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat Allah, macam mana kamu bertanggungjawab? Ketakutan yang masih si Miqdad. Letar seluruh anggota tubuhnya. Lalu turunlah ayat ini. An-Nisa 94. Wahai mukmin, bila kamu pergi ke medan perang, lalu di tengah-tengah musuh yang kurang begitu ada orang, walaupun seorang mengucapkan la ilaha illallah, sudah anggap saja, akui saja, dia orang mukmin sudah. Beri pelindungan, jaga keselamatannya, itu kewajiban kamu. Kamu jangan mengungkit-ungkit, coba mengorek apa niatnya. Itu bukan hak kamu dan kamu tak akan tahu rahasia seseorang. Artinya apa jemaah sekalian? Kita tak tahu orang ini pura-pura mukmin, munafik karena tunuh ke, takut dirampas hartanya ke? Kaitan dengan tajuk kita, orang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah ini mendapat manfaat. Apa manfaatnya? Di dunia diperlakukan sebagai orang mukmin. Munafik di Madinah jumlahnya tidak sedikit. Ramai pada zaman Rasulullah. Pun banyak ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan perangai mereka munafik di Madinah. Ketua mereka namanya Abdullah bin Ubayy bin Salul. Abdullah bin Ubayy bin Salul.
cucu salun. Ya. Confirm dia munafik. Allah sendiri yang kata. Tetapi semasa hidup di dunia, diperlakukan sebagai orang Muslim. Hartanya tak boleh dirampas, tak boleh dibunuh. Kan? Sembelihan dia tetap halal. Itu yang saya maksudkan, manfaat yang didapati, yang diperolehi oleh orang yang mengucapkan la ilaha dalam maqamun nutqi. Tapi apakah di akhirat orang seperti ini dapat manfaat? Tidak. Orang-orang munafik di dunia walaupun diperlakukan orang Islam, di akhirat kekal dalam neraka. Lalu macam mana boleh kekal? Bukankah Nabi pernah bersabda? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Bukankah Nabi pernah bersabda? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah masuk surga. Tapi kenapa dia tak masuk surga? Nah, ini dia. Karena ia hanya setakat nutkun, mengucap. Tak lebih daripada itu. Minta maaf. Katalah orang baca la ilaha illallah. Muslim dia. Sudah Muslim. Lepas itu dia buat atau tidak apa yang Allah suruh. Ditinggal atau tidak apa yang Allah larang. Hatinya percaya atau tidak bahawa Allah itu Esa. Ia tetap punya hak untuk dilindungi. Kan dia pernah mengucap kalimah la ilaha illallah. Di dunia ya. Manfaat yang ia dapat di dunia saja. Di akhirat tak dapat apa-apa kerana dia bukan jenis maqam yang kedua. Namanya maqamus syahadah. Yang kedua yakni maqam syahadah. Maqam syahadah ini jamaah sekalian, yakni orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan akan mendapatkan manfaat daripada ucapannya itu. Di akhirat. Di dunia mukmin, di akhirat pun dibebaskan daripada, kalau mati karena mempertahankan, kalau bebas daripada merdeka dari neraka, terus masuk surga. Jika ia mati dan masih membawa dosa, tapi la ilaha illallah tidak batal, membawa dosa, jika Allah kehendaki, ya dia diazab dalam neraka. Tetapi bebas daripada kekal dalam neraka. Walaupun akhirnya masuk surga. Jadi orang yang baca la ilaha illallah yang dijamin masuk surga itu yakni orang yang mengucapkan la ilaha dengan maqam syahadah. Faham apa makna la ilaha illallah. Ilmu. Tempoh hari saya katakan ada dua kan, ada penafian, apa yang dinafikan dengan la ilaha illallah nama isbat. Apa yang diisbatkan dengan illallah? Pertama mengucapkan la ilaha illallah. Yang kemudian yang kedua, saat kedua ada tambah ada ilmu. Oh, setelah aku baca la ilaha illallah, maknanya aku mesti menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang boleh dipatuhi secara mutlak kecuali Allah. Tidak boleh ada yang diharapkan ganjarannya kecuali Allah. Tidak boleh diyakini sesuatu mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Itu mana la ilah. Kita nafikan. Yang menjamin rezeki kita, lapang ke, susah ke, banyak ke, sikit ke, dia. Allah. Bukan benda itu, bukan benda ini, bukan benda itu, bukan benda ini. Hatta bila kita berusaha rajin,
rajin, dan kemudian berjaya. Kejayaan itu pun karena dia. Karena kehendak dia. Bukan karena kita, sifat rajin kita. Bukan karena bersungguh-sungguh kita. Orang yang menisbahkan kejayaan hidup, bila peniaga untung banyak. Kejayaan berniaga dinisbahkan pada kemahiran diri, pada dirinya. Menisbahkan kejayaan mencapai karier yang paling tinggi kepada dirinya, itu maknanya belum menafikan la ilahnya, belum sempurna. La ilah itu kan tiada Tuhan, kan? Rupanya dia masih menyandarkan kejayaan kepada dirinya, bukan menyandarkan kepada Allah. Itu belum syahadah itu. Coba, saya pernah jelaskan. Orang yang menisbahkan kejayaan hidup kepada diri sendiri, itu apa namanya? Dalam bahasa agama. Namanya takatsur. Betul? Alhaakumut takatsur. Orang takatsur itu orang yang belum dapat memahami kalimat la ilah. La ilah itu tiada Tuhan. Maknanya tak ada kejayaan kecuali dia yang menghendaki. Tak ada kegagalan kecuali karena dia menghendaki. Tak ada sehat, tak ada sakit, tak ada senang, tak ada susah, tak ada hidup, tak ada mati. Kecuali hanya dia. Yang lain itu makhluk, lemah. Itulah. Lemah. Habis kalaulah semua itu yang berlaku atas kehendak Allah, lalu kenapa kita masih berusaha? Saya ulangi. Jika kejayaan itu yakni kerana Masya Allah, bukan karena kesungguhan kita, lalu kenapa kita perlu ikhtiar? Jika kita sehat, sembuh daripada penyakit itu kerana kehendak Allah, lalu kenapa kita mesti pergi berubat? Lalu apa banyak berubat? Nah, kita berubat itu, jangan sekarang, walaupun nanti sembuhnya itu bukan karena kita berubat, tapi karena kehendak Allah. Kita berubat itu karena kita illallah itu. Apa tadi illallah? Kecuali Allah kan patuh pada perintah Allah. Allah yang suruh berubat, buatlah. Berjaya atau tidak, terpulang dia. Bila Allah suruh kita buat, lalu kita buat, maka kita telah menepati kalimat illallah. Hanya engkau saja ya Allah yang aku patuhi. Hanya engkau saja ya Allah yang aku takuti. Karena engkau suruh aku buatlah. Hasilnya aku tak tahu. Mau berjaya atau tidak, aku serahkan pada kamu. Sehingga bila orang menyadarkan semuanya begitu, yang penting aku buat karena Allah suruh buat. Karena buat apa yang Allah suruh buat, itu adalah bukti ketaatan kita hanya kepada Allah. Tapi kalau Allah suruh buat sesuatu dan kita tak mau buat karena kita fikir kalau aku buat pun belum tentu berjaya. Lah. Susahlah. Mana kita tidak mentaati Allah. Illallah kita belum sempurna. Illallah kita belum sempurna karena Allah suruh ikhtiar, kita tak mau ikhtiar. Sebenarnya kita berikhtiar rajin. Dan selepas berjaya kita menisbahkan kejayaan kepada diri kita sendiri. La ilah kita juga belum sempurna. Rupanya kita masih menuhankan. Kita masih menisbahkan kejayaan kepada diri kita. Wah, kejayaan itu izin Allah. Kan diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Paham ya? Tolong dipahami betul-betul ini, jangan salah paham. Kalau masih belum ada yang belum, nanti boleh ditanyakan ya. Ini bebas ya, ini terbuka, jawab boleh paham, boleh bertanya. Saya ulangi.
Contoh mudah, kita sakit. Sakit atau saya itu, Masya Allah ya, Allah kira lagi sakit kita. Walaupun kita tak ketahui apa puncanya. Kemudian kita berusaha berubat. Jumpa dokter sana, dokter sini, minum itu, minum ini, jaga itu, jaga ini, jaga ini. Kenapa kita lakukan itu? Itu namanya ikhtiar. Kenapa kita ikhtiar? Allah suruh. Oke, Allah suruh. Apabila kita ikhtiar nanti pasti sembuh? Belum tentu. Kita tidak boleh memastikan hasilnya. Kalau kita tak pasti hasilnya, lalu buat apa ikhtiar? Jawabannya, kita ikhtiar itu yakni patuh kepada arahan Allah. Kan kita sudah kata illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang hamba-Mu patuhi kecuali Engkau. Apa saja yang Kau suruh pada hamba-Mu ini, hamba-Mu akan buat. Karena hamba-Mu yakin hanya Engkau saja zat yang paling berhak untuk dipatuhi segala perintahnya. Tak perlu disoal. Itu niat dia. Bila kita sudah ikhtiar itu dan Allah kehendaki sehat, sehat itu kita nisbahkan pada Allah. Terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah memberikan kesehatan pada hamba-Mu ini. Hamba-Mu telah melakukan ikhtiar semata-mata kerana ingin menunjukkan pengabdian diri ini kepada hamba-Mu. Tak lebih daripada itu. Hamba-Mu hanya mohon agar ikhtiar hamba-Mu ini Engkau akui, Engkau terima, Engkau iktiraf sebagai bukti perhambaan diri hamba-Mu ini kepada-Mu. Ubudiyah. Bila itu sudah diakui Allah, kita sudah beruntung. Ganjarannya besar sekali. Surga. Itu yang Nabi katakan tuh. Ganjar surga. Walaupun mungkin Allah tidak bagi kita sembuh. Jadi kalau sembuh itu ibarat macam bonus lah. Itu bonus. Saya itu jangan dijadikan tujuan. Orang sakit berobat. Kemudian berobat. Berobat itu jangan diatur kemudian untuk sehat. Sehat itu jangan dijadikan tujuan. Kalaulah sehat itu kita jadikan tujuan dalam usaha kita berobat, ya peluang untuk kecewa pasti ada. Macam mana? Ya kalau sembuh. Kalau tak sembuh, Allah sia-sialah. Kalau aku tahu tak sembuh macam ini dah tak payah berobat. Rupanya meninggal pula. Orang tua sakit lalu hantar ke hospital. 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Mahal pula bayarnya. Walaupun ada insurans tak cukup. Insurans hanya bayar certain amount saja. Selebihnya bayar sendiri. Wah, dari 3 bulan tengok bil terkejut. Habis simpanannya. Meninggal pula. Coba, kecewa. Pasti kecewa karena matlamat tujuan utama berobat tadi sembuh. Salah dia kenapa sembuh? Kenapa itu jadikan tujuan? Berobat tujuan ibadah. Sembuh tak sembuh itu urusan Tuhan. Bila kita sudah ibadah dan Allah terima ubudiyah kita, ganjarannya surga. Itu ilallah. Adapun jika Allah bagi kita sembuh, dia bonus lah. Bonus. Bahkan minta maaf kalau kita lebih jernih dalam memahaminya. Kesembuhan dan kesehatan yang Allah berikan pada kita selepas sakit. Itu sebenarnya tidak seberapa nilainya. Sangat kecil nilainya. Bila dibandingkan dengan ganjaran yang Allah sediakan di akhirat, yakni surga, sebagai ganjaran bagi keikhlasan kita mengabdikan diri kepada Allah. Allah suruh buat, lalu kita buat semata-mata kerana dia. Itu ganjaran lebih besar daripada
Jadi di sini jangan salah faham, karena kita sudah la ilaha illallah. Bila berjaya pula, jangan mendebik dada. Pasal saya ini. Pasal. Nah, itu namanya takatur. Dan bila mendebik dada dalam masalah kejayaan ibadah, itu namanya ujub. Tengok. So, akhirnya, karena kita tak ada ilmu tentang la ilaha illallah, akhirnya kita kosong. Kita tidak lagi masuk dalam kategori syahadah. Kita baru masuk dalam kategori nutqun. Dan di akhirat nanti kosong. Macam mana ya dia kosong? Wah, la ilaha illallah. Solat sudah, zakat sudah, pergi haji sudah, tolong orang sudah. Allah kata, ya kamu udah pergi haji, itu tapi kamu niatnya bukan karena aku. Itu niat kamu pergi haji bukan untuk menzahirkan ubudiah kamu. Allah kata, aku tahu dahulu kamu ujub kan. Allah tahu kita ini ujub atau tidak, riak atau tidak. Riak karena ibadah, amal ibadah. Ujub karena ibadah. Sum'ah kan terpadam. Bila terpadam, apa ada pahala yang akan kita terima di akhirat? Apa ada manfaat yang kita akan peroleh di akhirat? Walaupun kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya tidak ada, karena la ilaha kita baru hanya taraf nutqun, an-nutku. Belum sampai makom syahadah. Nah, di sini perlunya ilmu. Tapi bila orang dah mengucap kalimah la ilallah, lalu faham misalnya, dengan kalimah la ilah, tidak ada Tuhan, maknanya aku tak bolehlah. Jadi ini tak boleh itu bukan Tuhan. Apa aja perbuatan yang bukan karena Allah, la ilah, la ilah, la ilah. Itu kesannya. Itu akibat, itu tuntutan, itu konsekuensi daripada la ilah. Apa yang kita lakukan, jangan sekali-kali bukan karena Allah. Kata hadis Nabi, salah satu daripada 7 golongan yang ada di bawah naungan Allah kelak pada hari kiamat, rajulani tahabani fillah. Ada 2 orang yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi semata-mata karena Allah. Ijtama'a wa tafarraqa lillah. Dia berkumpul pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Hormat karena Allah, jumpa karena Allah, tak coba karena Allah. Itu betul-betul la ilaha illallah syahadah. Tapi kalau A hormat B, kamu hormat B, sayang B itu karena Allah ke? Ya, tak adalah. Kan sekarang B ini sedang naik daun. Sedang naik daun, jawatannya mulai naik, kuasanya makin bertambah. Ya kita kenalan dia lah. Kita berkenalan dia. Beruntung kalau kita boleh kenal orang macam B. Ada kuasa ada, pengaruh ada, untung dia senang. Ramai kawan. Ramai orang ingin berkawan dengan B. Maklum B ini ibarat macam semut, macam gula bagi semut. Bila B dah tak ada kuasa, hilang harta, tak ada seorang pun yang mau mendekati. Semua orang tengok sebelah mata. Apakah betul pergaulan seperti ini lillah? Apa betul berbaik-baik kepada orang tadi illallah, Allah, Allah, lillah? Bukan. Kalau itu apakah pergaulan seperti itu? Tolong-menolong seperti itu, bantu-bantu seperti itu, ada balasannya di akhirat? Adakah pelakunya mendapat manfaat di akhirat? Tak dapat. Tapi di dunia dapatlah manfaat. Apa manfaat dunia? Dia Muslim. Ya, dapat perlindungan, tak kacau, tak boleh dirampas harta. Faham ya? Ini di akhirat. Jadi, dan itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu. Kembali telah kita pelajari jamaah sekalian ya, panjang lebar dalam siri-siri yang lepas. 3 orang yang pertama dihisab oleh Allah. Sekaligus 3 orang yang pertama sekali dihuban dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Dari sekian bilion umat manusia, dari zaman dahulu hingga akhir zaman,
Yang mula-mula dihisab oleh Allah rupanya bukan Fir'aun. Allahu Akbar. Bukan Fir'aun. Bukan Namrus. Bukan. Yang kita pelajari dalam hadis sahih itulah. Pertama orang mati syahid. Kedua orang yang alim Al-Quran. Ketiga orang yang dermawan. Kan itu kan kata Nabi. Ini yang mula-mula dihisab. Diadili. Dan banyak tubillah keputusannya orang ini dihumban dalam neraka. Orang mati syahid datang. Kamu manfaatkan untuk apa nikmat yang aku berikan pada kamu? Ya Allah, umur yang panjang kau berikan, harta yang banyak engkau berikan, aku korbankan ya Allah untuk berperang di jalanmu, keranamu. Jihad fisabilillah maksudnya. Keranamu. Karena kami yakin la ilaha illallah. Betulkah jihadnya itu ingin menerjemahkan kalimah la ilaha illallah? Pengakuan orang tadi, iyalah, iya ya Allah. Kami ingin membuktikan la ilaha illallah hambamu ini jujur, sebab itu kami berjuang di jalan hingga kami mati. Syahid. Apa kata Allah? Ingat ya, Allah ini tahu kita. Kan dapta, aku bohong. Kau dusta. Engkau berjuang menggunakan nikmatku. Itu bukan untuk membuktikan kejujuran la ilaha illallah yang kamu ucapkan. Itu bukan karena aku. Kamu ingin dipanggil pahlawan ke? Tengok. Kamu ingin diakui oleh masyarakat kami sebagai pemberani kan? Cuma nak kata tidak. Allah yang engkau bohong. Orang tak boleh mengelak. Tak boleh. Ya Allah, demi Allah, kami tak bohong. Macam mana Allah kata awak bohong? Bila Allah kata bohong, pasti orang tu bohong lah. Orang tu lalu dihumban dalam neraka. Tengok. Ini karena walaupun ucapan kalimah la ilallah, amalnya bukan terjemahan daripada la ilaha illallah. Bila la ilaha itu alamannya masih cumanya lillah, lillah, lillah. Pertanyaannya, jika orang mati syahid dari segi zahirnya, dari segi kacamata zahir orang ini mati syahid, mati di medan perang, pun dihumban dalam neraka karena niatnya bukan illallah, tapi linnas. Apatah lagi hanya bersedekah. Hanya bersedekah 10 ringgit. Hanya bersedekah apa ya karipap ke masjid, pisang ke masjid. Tapi hanya amalan yang ya Allah. Yang kecil-kecil ini orang mati syahid pun dihumban dalam neraka. Apakah dia dahulu tidak baca la ilaha illallah? Baca. Kalau baca kenapa dia tidak masuk surga? Apalagi dia syahid. Ya karena dia hanya nutkun dan bukan syahadah. Amalnya tidak selari dengan la ilaha illallah. Sepatutnya perintah Allah yang diberi dia itu dilakukan kerana Allah. Tapi orang ini melakukan perintah Allah bukan karena Allah. Maka tidak ada balasan, tidak ada pahala. Ini kan yang kita pelajari dulu banyak kali. Paling tidak ada 3 perkara terkait la ilaha illallah. Pertama, jangan sembah selain Allah. Kan begitu kan? La ilaha illallah. Jangan sembah selain Allah. Yang kedua, jangan sembah Allah kecuali dengan cara yang Allah perintahkan. Jangan sembah Allah kecuali dengan cara yang Allah perintahkan. Bagaimana cara menyembah Allah yang Allah perintahkan? Contohnya solat. Solat itu kan menyembah Allah. Puasa. Ya, solatlah sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan solat mandai-mandai. Solat mandai-mandai namanya itu bukan solat la ilaha illallah. Itu masih patuh kepada hawa nafsunya. Belum patuh pada Allah.
Orang yang puasa patuh pada Allah, orang yang puasa berdakar la ilaha illallah, puasanya ikut apa yang Allah tetapkan, cara bagaimana bla 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 bla. Yang kedua. Yang ketiga ini penting nih. Jangan sembah Allah walaupun sudah dengan cara yang Allah tetapkan, kecuali kerana Allah. Itu yang ketiga tuh. Jangan sembah Allah walaupun sudah dengan cara yang Allah perintahkan, kecuali kerana Allah. Dia sudah solat, sudah. Kenapa? Karena Allah suruh. Adakah solatnya sesuai dengan yang Allah perintahkan? Kaifiah, caranya? Sudah. Alhamdulillah, sudah betul. Solat itu menyembah Allah. Betul. Caranya pula sesuai yang Allah kehendaki. Betul. Tapi bila yang ketiga ini tidak ada, sudahkah orang yang solat sebagaimana Allah perintahkan cara itu dilakukan kerana Allah? Karena sudah illallah kan. Maknanya orang ini sudah tidak punya apa-apa kepentingan dalam solatnya kecuali kerana Allah. Kalau sudah, orang itu akan dapat pahala surga. La ilallah, jujur. Tetapi kalau tidak, solat menyembah Allah. Solatnya pula ikut cara yang dilakukan oleh Nabi. Tapi dia akan bukan Allah. Apa dapat pahala? Kosong. Dari mana kita tahu? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dalam solatnya. Walladzina hum yuraun. Tengok. Dan orang yang mereka itu riya. Dan riya itu bukan karena Allah. Illallahnya tak ada. La ilah sudah ada. Tiada Tuhan, tiada Tuhan. Dia solat tak menyembah selain Allah. Yang disembah hanya Allah. Mana la ilallah sudah betul. Ilallahnya pula tak ada. Ilahnya soalnya buat kerana Allah. Tapi ada kepentingan. Nah tengok. Ini perlu ilmu pemahaman seperti itu. Kalau tidak, susah. Oh ya, kami faham. Adakah ini suruhan Allah? Ya, saya tahu itu suruhan Allah. Saya faham. Saya tahu, saya ada ilmu, saya ada belajar. Benda ini perintah Allah. Oh, sudah ada ilmu. Karena ini perintah Allah, apa kita wajib melakukannya? Wajib. Wajib kita melakukannya. Alhamdulillah, ilmunya sudah meningkat. Kita buat. Awak kata itu Allah, awak tahu karena awak belajar. Awak kata itu wajib dilakukan karena awak belajar. Tapi kenapa awak tak buat? Kalau awak dah tahu itu perintah Allah dan wajib dilakukan, kenapa awak tak buat? Nah, bila sampai begini maknanya jemaah sekalian, illallah kita cacat. Illallah kita cacat. Tak sempurna. Seapa maknanya kita hanya tahu itu perintah Allah dan kita tahu kita wajib melakukannya, tapi kita tak buat. Ucapan la ilallah, terjemahan la ilallah, pengamalan la ilallah itu menjadi cacat. Walaupun ucapannya ada betul. La ilaha illallah. Dari segi nutkun sudah betul. Tapi dari segi syahadah, maqam syahadah, lagi katalah, awak tahu ini perintah Allah? Ya, saya tahu perintah Allah. Saya baru belajar tahu ini perintah Allah. Awak tahu benda ini wajib kita buat? Wajib, ya wajib. Ya, alhamdulillah pengetahuannya sudah makin meningkat. Tahu itu perintah Allah, wajib dibuat. Dan adakah awak tak melakukan semua ini? Ya, saya akan melakukan semua ini. Alhamdulillah. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu wajib melakukannya, dan dia sudah buat.
sudah dilakukan. Wah, makin tinggi ilmunya. Malangnya belum sempurna. Yang keempat, awak buat itu karena Allah ke? Awak buat ni karena Allah ke? Itulah masa. Sebetulnya segan jugalah duduk di kawasan sini ni. Karena kita ni semuanya sudah pergi haji. Saya seorang yang belum pergi haji. Sementara saya pula orang yang paling rajin, paling berpeluang melancong. Mana negara yang saya belum lawat? Saya sudah pergi. Mungkin kalau tanya orang lain, negara mana yang awak dah lawati? Itu pertanyaan untuk orang lain. Kalau pertanyaan untuk diri aku, lain. Negara mana yang awak belum lawati? Negara mana yang awak belum pergi? Itu kepada saya, pada orang lain, negara mana yang awak dah pergi? Bukan yang dia seluruh dunia sudah. Malangnya Makkah belum pergi. Jadi bila kumpul dengan ni kadang segan juga. Semua dah pergi haji. Saya belum. Walhal saya yang paling mampu untuk pergi. Ya tak apalah. Kadang rasa istingkaf pula. Rasa malu, rasa segan, rasa perasaan inferior tu ada. Tak apalah. Apalagi kadang ada orang nyindir pula. Katanya. Ya, ilah haji kita udah masih mau, jangan pula nanti tak diperintah buat, tapi yang diperintah pula kita malah tak buat. Karena segan itu akhirnya lah pergi haji lah daripada menjadi buah mulut orang pergi lah. Dia ingat kita tak mampu. Kalau itu nawa itu dia pergi haji, apa kita fikir haji macam tu dapat pahala di akhirat? Yang menggerakkan hatinya untuk pergi haji bukan karena keinginannya untuk menzahirkan ubudiyahnya kepada Allah, karena Allah, tapi karena dorongan desakan masyarakat tadi. Apa kata orang, apa kata jiran, apa? Apakah ibadah haji yang seperti itu dinilai la ilaha illallah? Dia sudah la ilah, tapi ilallahnya mana? Kan segala sesuatu yang baik itu mesti karena Allah, tapi dia bukan karena Allah. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian, di akhirat apa-apa. Manfaat daripada yang diucapkannya. Macam tadi, bila kita ingin mendapatkan manfaat daripada kalimat la ilaha kita ucapkan, ya, kena ada syahadah. Faham apa yang kita nafikan dengan la ilah. Apa yang kita illallah. Ada dua perintah bercanggah. Perintah dari A, perintah B tak dilaksanakan, tak dibuat. Kalau kita ikut arahan B, perintah A, karena kita hanya boleh buat satu. Kita mesti pilih satu. Nah, kalau boleh buat dua sekali, masalahnya tak boleh kerana bertembung. Mana kita nak pilih? Nah, di sini nanti ujian la ilaha juga. Perintah suami wajib ditaati oleh dia pula ya. Wajib ni. Salahnya perintah suami, kehendak suami ini bercanggah dengan perintah syarak. Kalau aku ikut apa kata suami, maknanya aku terpaksalah melanggar syarak. Bila aku patuh syarak pula, suami pula mengamuk. Bila patuh syarak, suami mengamuk. Bila patuh suami seronok, tapi malaikat pula yang mengamuk. Lalu orang ni bingung, isteri ni, kamu pilih mana? Tak apalah. Kena ikut suami lah, sebab kalau tidak, suami mengamuk. Dimarahi oleh suami, bila suami bising ini lebih menyakitkan. Sebab kalau kita tinggalkan syariat, kalau malaikat bising pun kita tak dengar katanya. Nah, di sinilah kalau utamakan manusia, tak kira manusia itu suami ke, pemimpin ke, bos ke, karena kalau tak patuh, jawatannya terancam ke,
Carrier-nya terjejas ke, terpaksa dibuat juga arahan manusia tadi. Walaupun dengan mematuhi arahan manusia tadi, terpaksa kita melanggar perintah agama. Tahu tak ketika itu? La ilaha illallah kita ini menjadi la ilaha illallah hanya nutqun. Makomnya maqamun nutqi. Bukan maqamus syahadah. Orang ini hanya mendapatkan manfaat di dunia dengan kalimat syahadat la ilaha illallahnya dan tidak mendapat apa manfaat di akhirat. Itu bahayanya. Itu bahayanya bila kita tidak dapat memahami dengan baik, ya Mas sekalian. Sebab itulah kita mesti apa istilahnya ya? Benar-benar paham akan kalimat ini. La ilaha illallah ada tuntutannya. Ada syaratnya. Syaratnya ini ilmu. Faham. Sebab tadi saya ulangi, Allah tak kata qul la ilaha illallah. Ya? Dalam surah Muhammad yang kita pelajari ini, Allah tak kata qul la ilaha illallah. Muhammad ayat 19 itulah. Allah tak kata qul la ilallah, tak ada. Yang ada fa'lam, i'lam la ilallah. Miliki ilmu. Miliki pengetahuan. Ilmu itu maknanya mengetahui hakikat sesuatu atau mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi bila Allah kata fa'lam annahu la ilallah, Allah kata miliki ilmu, ketahui oleh kamu akan hakikat sebenar tuntutan la ilaha illallah itu. Jadi kamu tidak cukup hanya mengucapkannya. Kalau hanya mengucapkannya saja, seakan-akan Allah kata begitulah. Kalau kamu hanya sekarang mengucapkan la ilaha illallah, makom kamu makomun nutqi. Betul kamu dapat manfaat daripadanya, tapi manfaat dunia lah. Kamu diperlakukan sebagai orang Islam. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kalau kamu dapat manfaat dunia dan akhirat, fa'lam. Pahami betul apa yang mana la ilah. Kalau kita sudah kata la ilah, kita tidak boleh, dari segi keyakinan ya, kita tidak boleh lagi percaya bahwa ini boleh bawa ong, ini tak boleh bawa ong. Percaya pada azimat, tangkal, tarikh lahir, taik lalat. Pintu rumah menghadap kemana, singit ke tak singit. Plat number kereta ini, ong ke tak ong. Ini 4 ke 5 ke 888 ke. Allahu Akbar. Sudah tidak boleh lagi. Ini membawa tuah, ini membawa tak tuah, ini. Itu dari segi keyakinan. Tak boleh lagi. Oh kan Allah itu Ar-Razzaq. Razzaq itu mana yang pemberi rezeki. Razzaq itu pemberi rezeki. Dia saja yang memberi rezeki. Yang lain itu diberi. Macam mana kita boleh meyakini bahawa kita senang berusaha, lapang rezeki, murah rezeki, sebab apa agaknya? Selama ini semenjak saya pakai ini, semenjak saya ini, tak ada. Allah lah Al-Basit, Allah lah Al-Qabid. Dan banyak lagi. Itulah ilahnya. Kena dinafikan betul-betul. Semua terjadi karena kehendaknya. Masya'akana. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki, terjadi. Apa yang dia tak kehendaki, tidak akan terjadi. Itu keyakinan kita. Maknanya yang lain lemah. Yang lain itu dicipta. Bukan. Hatta malaikat sekalipun. Lepas itu, kalau semua itu tidak layak, tidak berhak, lemah, dikuasai, lalu siapa penguasa sebenar? Penentu sebenar? Illallah.
Kalau kita buat ini tak boleh niatnya seperti itu, lalu untuk siapa niatnya? Lillah. Masya Allah. Mau orang puji ke tak puji, mau orang tahu ke tak tahu, tak ada masalah. Karena saya buat ini kerana Allah. Ya, saya husnudon aja Mas Yan ya. Betul-betul saya husnudon ya. Ya, karena suudon kan tidak baik ya. Ini berdasarkan apa yang kami pelajari dahulu berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Saya masih ingat. Masa belajar hadis innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu karena niat. Nah, innamal likulli imrin panjang itulah dalam hadis Umar itulah. Hadis 40 pun ada. Di situ ada penjelasan. Dalam syarahan itulah. Sampai sekarang saya masih ingat dan memang tidak mudah ya kalau paham betul. Budaya dikata, kata guru itulah. Saudara-saudara kamu tahu, kita memanglah husnudon saja, berbaik sangka. Tapi budaya memberitahu amal yang kita lakukan kepada orang lain, itu budaya yang tidak baik katanya. Karena semakin rajin kita memberitahukan amalan kita pada orang lain, itu semakin susah untuk lillahi ta'ala. Susah. Memberitahu namanya sum'ah. Memperlihatkan amalan namanya riya. Kau dengan amalan yang ujub. Tujuan riya dan sum'ah tentulah ingin pengiktirafan orang lain. Ya, inginkan kredit dari orang lain. Adakah setiap orang yang akan amalannya memberitahu itu maknanya riya, tidak ikhlas? Ya belum tentulah. Mungkin ikhlas, tapi masalahnya, kata guru saya itu, bila kamu beritahu apa yang kamu buat pada orang lain, itu nak ikhlas semakin susah. Itu kata beliau. Dia tak kata tak ikhlas. Nak ikhlas makin susah. Karena pasti dalam hati kita ada terlintas supaya orang tahu. Dan lalu beliau memberi contoh. Terutama contohnya waktu itu. Kamu semua pernah pergi tak berjalan-jalan di tempat ini, di kampus ini? Ya, pernah. Atau mungkin kalau cuti pergi ke mana, ke pantai, ke apa? Ya, pernah. Apa yang kamu lihat di pantai ada macam-macam. Kalau kamu pernah rehat mana? Ya, rehatlah. Mungkin di bangku yang disediakan di pantai. Oh, bagus. Rupanya itu ada. Perasan tak bangku yang di tepi pantai itu? Ya, pelan-pelan. Ada apa-apa tulisan? Biasanya adalah tulisan. Ya, ada tulisan. Oke lah, kalau itu ditulis katalah umpamanya apalah proyek apa, kerajaan apa, itu tak apalah, itu kerajaan seluruhannya untuk rakyat. Tapi kadang-kadang minta maaf, sekali minta maaf ya. Kata ada Fulan bin Fulan yang bersedekah meja, bangku di tepi, lalu tulis. Kursi ini ada daripada si Fulan dulu, dia tarik orang yang duduk tuh, oh rupanya hadiah. Coba tujuannya apa yang menulis, merekodkan nama diukir di atas bangku konkret, kursi konkret itu. Apa yang tujuannya? Ya, jawaban yang mudah tujuannya supaya orang tahu siapa pendermanya, betul? Pertanyaannya, adakah jika tidak ada orang yang tahu bahwa dia menderma, Allah tak akan menerima amalnya? Tak ada balas di akhirat? Tak juga. Justru pahalanya besar. Tetapi, bukankah dengan memberitahu pada orang lain bahwa itu pemberiannya, jika niatnya supaya orang tahu dia sebagai pendermanya, bukankah itu akan mencemar dan menghapuskan, menghilangkan, meleburkan niat ikhlasnya? Waktu itu kita bengong, ya belum iya pula ya. Tapi kenapa orang begitu? Sikit-sikit bubur nama, sikit-sikit.
Allahu Akbar walillahil hamd. Minta maaf sekali ya, minta maaf ya, jangan saya cerita apa adanya ya. Karena terus terang ini peringatan bagi saya. Mulai pada belajar dahulu, saya tidak kata siapa-siapa, tapi hanya peringatan lah. Minta maaf. Kadang-kadang kita bagi buku atau apa souvenir apa lampanya, buku. Orang biasa kan zaman sekarang minta tanda tangan. Betul. Atau kita nak bagi, yalah kalau dia minta itu mungkin kurang sih, tapi kalau kita nak bagi, kalau kita tulis. Minta maaf ya sekali, minta maaf. Ikhlas. Ikhlas daripada Kariman Abdul Muin. Lalu kita minta. Apa agaknya tujuan saya yang terlintas, yang menggerakkan hati saya untuk menulis nama saya, ikhlas daripada. Kalau kita belajar hal ini ya, secara terbuka dan ikhlas ya Mas. Betulkah saya ikhlas ketika saya memberikan apa tadi, hadiah tadi? Betulkah saya betul-betul ikhlas? Lillahi ta'ala, la ilaha illallah. Sedangkan saya memberitahu pada si penerima entah Nabi, daripada saya tulis namanya. Sehingga orang itu tahu, oh ini si fulan. Jangan-jangan saya sudah sum'ah. Jangan saya sudah sum'ah. Tapi setan ini pandai. Kamu kena bagi tahu, sebab ini pembeban ini. Nanti tak tulis, orang tu tak tahu siapa yang memberinya. Jadi kalau dia tak terima benar, dia ingat nanti awak tak bagi apa-apa. Susah nanti. Wah, coba macam mana? Ya pula ya. Masalahnya adakah bila orang yang menerima pernikahan itu tak tahu siapa penerimanya, siapa pemberinya, mengurangi pahala kita yang Allah janjikan? Sama sekali tidak. Justru akan memenuhi. Tapi inilah, ini ya yang sekian ini. Tahun 80-an dahulu saya dapat penjelasan seperti itu. Karena waktu sudah membudaya dari pensarah hadis saya. Ya waktu itu terpenggunlah saya. Allahu Akbar, macam mana ya? Setelah itu budaya sudah, saya tak tahu lah budaya kalau adat walau alam. Tak tahu dari mana datangnya. Lain. Lah kalau upaya kita terus pada orang itu tak apalah ini saya bagi apa itu ya orang itu pasti tahulah siapa yang pemberiannya. Apa itu memang tak boleh dielak. Ini tak tahu kemana. Minta maaf lagi seorang sekali. Tak semuanya orang yang begitu tidak ikhlas. Kata guru saya, hanya kalau kita memberitahu seperti itu, nak ikhlas semakin susah. Itu ajalah. Nak ikhlas makin susah. Untuk riak dan sum'ah makin senang, makin mudah. Sedangkan amal itu baru diterima di akhirat bila menepati makna la ilaha illallah. Bila tidak, sia-sia. Coba amal-amal seperti ini kalau nampaknya remeh, tapi bila kita diperhatikan, hingga peringkat orang mati syahid dihuban dalam neraka, dermawan tempatnya di neraka, bayangkan. Karena tidak ikhlas. Alim Al-Quran dihuban dalam neraka. Karena tidak ikhlas. Dan tidak ikhlas. Ikhlas ke riak ke sum'ah. Allah tahu. Inilah yang minta maaf. Ya, saya sekali minta maaf jam sekarang. Saya tak kata bila orang itu mesti tak ikhlas. Tidak. Tapi bila umpamanya saya buat apa-apa lah. Saya buat apa benda yang baik. Supaya orang tahu yang saya buat baik. Saya viralkan. Saya tulis, saya hantar ke grup bahwa saya buat ini. Coba tujuan agar tujuan yang menggerakkan hati saya untuk saya buat gambar selfie ke apa yang saya sedang tawaf. Lalu saya masuk ke berpung. Tujuannya apa kan? Ya, supaya jamaah kawan-kawan saya tahu, oh rupanya awak sedang. Masalahnya perlukah saya memberitahu pada orang lain yang saya sedang umroh? Itu pertanyaannya. Rugikah saya bila orang lain tak tahu yang saya sedang umroh? Sehingga saya perlu memberitahu mereka.
melalui grup WhatsApp umpamanya. Coba apa tujuannya? Ya tujuannya supaya orang ya apa pula. Ketika kita pergi pun tak ada orang tahu. Kenapa kita nak? Lagi sekali saya ulangi minta maaf. Saya tak kata orang buat macam itu tak ikhlas. Saya tak kata begitu. Guru saya pun tak kata begitu. Guru saya hanya kata, bila kamu buat macam itu, nak ikhlas karena Allah dan diterima itu makin susah. Gitulah. Maksudnya makin susah. Dan untuk riak dan sum'ah itu makin senang. Sedangkan amal yang diterima hanya yang ikhlas. Campur riak dan sum'ah, kosong. Bukankah kita makna telah memperjudikan amalan kita? Oh, itu satu perjudian yang luar biasa. Ini, bila kita cerita tentang la ilaha illallah, al-ilmu. Ya mungkin karena, ya kenapa ya? Kan kita sudah kata illallah. Janji Allah sudah tahu, janji Allah sudah menyaksikan, janji Allah sudah menerimanya, sudah. Orang lain tak tahu, tak apa. Orang tak iktiraf, tak apa. Kan sudah illallah. Begitulah. Itu namanya syahadah. Itu namanya la ilaha illallah. Syahadah itu bukan hanya maqam nutqon, tapi itu maqam syahadah. Yang sekalian, mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi saya. Minta maaf kalau mungkin bahasanya agak keras, tapi bukan keras. Memang akidah tauhid ini tegas ya Mas Yan ya. Dalam akidah tauhid dan akhlak, dalam dua perkara ini biasanya kurang ada tolak ansur. Saya ulangi. Dalam masalah akidah, tauhid, dan dalam masalah akhlak, ini biasanya tidak ada tolak ansur atau kurang tolak ansur. Salah. Betul. Mesti begini, tak boleh begitu. Akhlak umpamanya. Mengumpat, tanyalah orang ulama dahulu, ulama sekarang, ulama Saudi, ulama Mesir, ulama Sunnah, ulama Syiah, semua jawabnya sepakat, haram. Tengok. Karena akhlak. Tapi bila syariat, nah itu biasanya banyak tolak ansur. Bab solat, banyak tolak ansurnya. Menurut orang itu, boleh berdiri. Jadi macam ini, boleh angkat tangan. Jadi ada boleh yang tak letak tangan di ini, boleh dibawa, tengok. Banyak pendapat, punya pendapat. Duduk itu boleh macam ini. Boleh sambil ini. Banyak tolak ansur. Tapi kalau bab akidah, bab akhlak, wah itu betul ansur. Jadi itu bahasanya agak keras ya, ayatnya agak keras. Lagi sekali, saya menyampaikan kebenaran dan ini berlaku untuk saya pribadi khasnya. Saya masih betul-betul kesan penjelasan Inal Ambiniat yang dijelaskan oleh guru saya dahulu ya tahun 80-an lah. Subhanallah, itu luar biasa. Waktu itu kita pun akhirnya menjadi semakin tidak mudah untuk hidup dalam masyarakat. Karena kita pikir gimana ya orang dah buat macam itu. Hanya masalahnya kita kena pikir begini, adakah hanya karena ramainya orang yang melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan yang salah itu menjadi betul? Tidak. Adakah perbuatan yang salah itu menjadi tidak salah hanya karena ramai orang yang buat? Tak boleh. Tak boleh. Atau adakah suatu perbuatan yang betul itu menjadi tidak betul hanya karena ramai yang tak ikut? Jadi kena ilmu, perlu ketegasan, perlu keberanian. Ya. Itu saja, Mas sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, beri kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. InsyaAllah lain kesempatan surah semula, majantas kifarah, dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.